ya kesian sih menurut gua, udah dijanjiin tiba-tiba nggak lulus. Karena etika itu di atas segala-galanya. Lo punya berilmu, lo percuma berilmu, tapi kalau tidak beretika percuma. Dan kemungkinan juga kota kosong bisa menang. Warga jadi muak. Hai guys, balik lagi bareng gua DJ Doni, gua Dicodai, dan gua Devi di Trust Issue. Yes, setelah vakum beberapa lama nih. Nggak vakum juga sih. Nggak vakum. Kita kan mempunyai kesibukan. Iya, ya kita kan? nggak sempet. Gua lagi sibuk sidang, ya kan? Nah, akhirnya iya. sudah lulus. Kita juga Sudah lagi aman. prepare event ya. Prepare Lagi event. prepare Susah. event. Selamat dulu dong buat Bang Doni dong, udah menjadi MIKOM. MIKOM. SIKOM bro. Makanya gua bingung. Tadi gua MIKOM salah lagi. Kapan S2-nya? Lo seneng banget ngeprank lo Bang, lo liat-liat lo. Lah, yang penting nggak ngeprank seperti pemimpin negara kita. Loh, Emang ada apa nih? Lu nggak tahu si Joni, bukan Doni ya, Joni. Joni. Mirip lagi ya, Yang Joni. di NTT sana. Oh, yang waktu dulu viral manjat yang bendera, masang bendera lagi. Betul. Bendera nyangkut. Bendera nyangkut, Iya. tahun 2018. Lo waktu itu SMP dan sekarang dia udah SMA. Udah lulus harusnya. Udah lulus dan dia dijanjikan oleh Pak Jokowi pada saat itu tahun 2018 dari panggil ke istana. Kan Jokowi suka tuh manggil-manggil yang viral tuh kan. Ya. Nah, Exposure. dipanggil ke istana ditanyain, kamu mau apa? Mau sepeda? Dikasih. Dikasih. Cuma sepeda, mau apa lagi? Benerin rumah. Dikasih juga tuh. Kasih. Yang terakhir, gua nggak tahu ya benerin rumahnya apa enggak ya. Tapi kalau sepeda sih pasti dikasih. Pasti kalau sepeda Harus mah. dikonfirmasi lagi kalau benerin rumah tuh bener apa enggak. Iya. Nah terus yang terakhir diminta cita-cita kamu jadi apa? Jadi tentara. Waktu itu bilangnya. Gitu. Ya udah kamu daftar nanti. Langsung ngomong sama Jadi Panglima tentara. gitu ya. Mau apa? Daftar minta sama Panglima nanti pasti langsung lulus. Dibilang Pak Jokowi gitu. Terus, Dijamin. jamin. Setelah dia lulus SMA sekarang 6 tahun kemudian 2024 dia ikut tes TNI. Masuk TNI. Ikut tes. Tes. Tapi langsung digagalkan. Oh, bahkan dia pun Nggak ikut lulus. tes, Ikut nggak tes. langsung ujuk-ujuk masuk. Enggak, Dia ikut masih tes dulu, menghormati ikutin konstitusi. administrasi, ya. Nggak lulus. Nggak lulus. Nah, dengan alasan karena tingginya kurang mencukupi. Oke. Tapi maksud gua gini loh, kan bagaimanapun kan ini Pak Jokowi seorang pemimpin negara. Ya. Dia sudah menjanjikan ke anak tersebut, anak yang mempunyai cita-cita sangat mulia menurut gua, ingin menjadi prajurit TNI, menjaga bangsa dan negara. Jarang loh sekarang ada anak punya cita-cita jadi Tentara. kan? Biasanya YouTuber ya. Biasanya YouTuber, selebgram. Selebgram, benar. Ya, Gitu. ya, Jadi ya kesian sih menurut gua, udah dijanjiin tiba-tiba nggak lulus gitu kan. Maksud gua ya peraturan itu emang harus diikuti, tapi juga harus melihat dari sisi kemanusiaannya juga dong. Ya, Udah ya, dijanjikan oleh kepala negara bakal lulus tes Masuk TNI. masuk Tesnya, TNI, ya. terus tiba-tiba dia malah nggak lulus. Akhirnya dia kan bikin statement, Dia bikin video. sendiri Bikin agar video. minta di Pak Presiden dan Panglima TNI harap bantu gitu. Itu sih maksudnya ya kesian lah. Jangan, maksud gua gini loh, jangan hanya Pak Jokowi ini sebagai pemimpin negara ini bisa merubah undang-undang untuk keluarganya. Oh, itu kayak komen netizen di IG lo itu. Nah iya, maksudnya boleh lah. Lo bisa ngerubah undang-undang buat keluarga lo, kenapa nggak boleh Iya. sedikit ngerubah untuk Rakyat. Orang lain atau rakyat. rakyat jelata Yang gitu udah loh. dijanjikan lagi. Yang sudah dijanjikan. Kasian ya, jadi harus ngubur mimpinya ya. Kalau Nah kayak gitu itu ya. maksud gua kan kesian gitu. Kasihan. Ah, Kayak giring ngubur mimpi ke lagu itu. Gimana? Nggak dikubur sih itu. Iya. Terkubur. Hah? Terkubur. Oh, terkubur mimpinya. Kubur. Iya. Nih gue juga mau nanya-nanya sama lu nih Bang, kan sebentar lagi Agustusan. Iya. Nih nggak tahu ya, katanya terakhir masih bakal jadi upacara tuh di IKN katanya. KN. Ya kan? Agustus. Nah ini gue nemu satu artikel menarik terkait ngebedah anggaran untuk ulang tahun IKN. Ah. Ini wow banget sih. Dan Apa itu datanya gimana? Dia Bukan ulang pakai tahun data. kali kok ulang tahun kan maksudnya. Enggak, ulang tahun Indonesia yang dirayain di Oh. IKN, upacara di IKN. HUT RI yang ke-79. Iya. Ini mengacu pada budget yang terbuka di tahun 2014 bahkan waktu itu untuk perintilan hajatannya aja itu perintilan hajatan nih kayak tenda, kursi, panggung dan lain-lain, souvenir, aset dan semua perlengkapan buat eventnya itu habis 11,3 M. Perlengkapan doang. Bayar IO. Bayar IO-nya, nah ini masih dirahasiain nih. Nggak ketahuan berapa karena nggak dibuka. Iya. Karena dengar-dengar katanya buat besok juga yang akan jadi orkestranya Oh iya. itu Mas Tama, Mas Iya. Utama. Iya.
terus sewa hotel. Ya. Sewa hotel juga sebenarnya budgetnya nggak dibuka, cuman kita hitung-hitungan karena mereka nge-book satu hotel yang udah top banget di IKN. Iya. Itu Emang udah ada hotel di KN? Ada nggak di IKN dan sekitarnya maksudnya kan itu kan. Kaltim. Kaltara, Iya. Kaltim ya maksudnya. Itu buat hotelnya aja 2,5 miliar. Dan yang paling bikin bagong itu yang sewa kendaraan tuh. Yang kemarin Alphard 25 juta sehari. Itu sampai 25 juta sehari. Ya, soalnya begitu masuk situ kan Alphardnya udah rusak pastinya. Jalannya masih Iya, itu kan merusak mobil pastinya kan, kayak kaki terutama. iya. Iya, jadi makanya mungkin ya sewanya gede menurut gua. Totalnya nilai sewa Fortuner 5 juta per hari, HS 15 juta, Alphard 25 juta. Ini total pengeluaran buat mobil kalau dihitung-hitung dengan hitungan awam ya, based on artikel ini 114 miliar. Iya. Iya. Buat itu aja. Terus dilansir juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan Pak Muldoko bilang kalau untuk National Day atau Hari Kemerdekaan menurut saya itu nggak ada yang mahal karena itulah hari kita. Emang gak ada yang mahal menurut gua. Buat kemerdekaan tuh gak ada yang mahal selama yang bayar rakyat. Waduh. Yang bayar Lah kan bukan pakai duit mereka, jadi gak ada yang mahal. Oh, realistis sih bener sih. Lah bener kan? Nggak bisa dibilang mahal kalau Gak bisa bukan mahal sendiri. yang bayar yang nggak bayar sendiri deh, yang bayar rakyat. patungan. Ngapain pusing-pusing dia? Iya. Iya, tapi ini terlepas dari yang negara kita masih ada hutang dan lain-lain segala macam, urgensinya bikin upacara peringatan kemerdekaan di IKN menurut lu gimana, Bang? Ya dia pengen nunjukin kalau ini hasil kerja gua walaupun belum jadi gitu loh. Setengah matang. Setengah mateng gitu, bukan setengah mateng lagi, seperempat. Enggak seperempat, seperdelapan mungkin, belum Iya, ada iya. apa-apa bro. Iya. Iya, air katanya baru Mau masuk bayar katanya bingung kemarin. gimana? Iya, terakhir Nggak ada katanya airnya. udah mulai ada Ya itu kan gimmick di berita gimmick aja. Iya. Pak Kemarin yang- Bas yang ngomong tuh. Beliau nginap juga katanya nggak nyenyak tidur kan? Ya nggak Iya. nyenyak. Perkara AC katanya. Hah? Perkara AC katanya. Kagak, karena utangnya banyak. Waduh. Lagi. Baru mau bilang banyak nyamuk. Apa? Banyak nyamuk kayaknya nggak nyenyak. Ya, Iya. ya mungkin dia nggak nyenyak tidur lah berapa bulan lagi masa jabatan udah habis. Coba gitu. kalau kita tarik kemarin ke beberapa bulan lalu kan PD tuh bisa selesai katanya. Nggak Terus ada. mulai perlahan-lahan ya nggak kekejar ya masalah bisa. sanitasi, masalah landasan pacu Nggak bisa. yang akhirnya katanya mau bikin bandara VVIP itu nggak kekejar secara runway panjangnya. Iya. Akhirnya mereka harus turun di bandara terdekat naik mobil lagi berapa jam. Nggak bisa. Jadi nggak efektif nggak sih? Bisa. Baiknya kembali ke zaman dulu menurut gua, kayak proyek Roro Jonggrang kan semalam jadi gitu kan. Tergantung yang kerjain itu siapa yang kerjain. Iya. Buru-buru. Vendornya juga Iya. gimana itu? Iya, itu lebih Benar. keren. Mau Minta jadi. bantu alien lah kalau perlu. Iya. Dari planet lain. Jauh. Tapi kita lihat aja sih nanti sih. Gue sejujurnya ya penasaran bakal kayak Maksud gimana gua gini, sih. perayaan kemerdekaan tuh wajib ya. Wajib. Wajib menurut gua wajib. Tapi ya baiknya diadakan di satu tempat aja. Ngapain harus dua tempat gitu loh? Oh ini katanya bakal di Dua tempat, ada di KAIN Jakarta juga ada. di Istana Merdeka Di juga ada. istana, yang di istana itu Wapres. Dan wapres Wapres terpilih. Di sana presiden dan presiden terpilih. Lah kasihan amat. Iya. Pak Maruf Amin di sini. Iya, ya nggak ada masalah, bagusan di sini lebih enak di sini. Nggak capek, kasihan Nggak kan udah capek. umur. Di sono belum hujan lagi ntar, becek, nggak ada ojek, becek. Mana hujan gak ada ojek, becek. Iya. Kita lihat aja nanti. Nah, lihat aja. Kayak gimana perayaannya. Toh pas lagi perayaan juga kita punya acara sendiri. Iya kan? Iya Benar. sih. Plus satunya sih. Apa satu? Iya besokannya. Kan ya 18. kita kan nggak suka motong ini, nggak suka motong tanggal yang sama. Iya. Yang lagi rame tuh motong-motong pembicaraan tuh. terus apa yang dilakukan Dan oleh yang Pak bisa saya tambahkan ya, sejauh ini, Jokowi. Dua kota di IKN dan di Jakarta. tambah dikit aja Pak. Ya, Ya menurut gua sih nggak sopan ya, nggak ada etikanya lah. Ini konteksnya terkait kemarin pas lagi Pak ada Bas. Pak Basuki. doorstop wartawan, Pak Bas diwawancarain. Menteri PPR diwawancarain. ngasih statement, Tiba-tiba di tengah jalan dipotong. dipotong. Cuma pengen ngasih tahu kalau nanti proyek IKN ini kan keberlanjutan, gitu kan dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Iya. Gitu. Sedangkan statement dari keluarga Pak Prabowo sendiri bilangnya akan lebih fokus ke makan siang gratis. Nah ini agak Berseberangan. sinkron. Makanya kita Iya. lihat aja nanti. Tapi bener sih kalau misalnya Pak Prabowo bilang mau ke makan siang gratis, karena itu kan program dia. Iya. Dia yang memperjuangkan Betul. program dia dengan atas suara-suara yang akhirnya milih dia. Betul. Kalau IKN kan program yang Lama masih lama IKN itu Lama. lama. nggak bakal mungkin bisa keluar cepet Iya. juga. Iya. Atau nggak mungkin makan siang gratisnya diikain dulu trailnya. Oh ya.
Waduh. Ngirit budget, bro. Iya, tapi distribusi juga jauh Iya kalau sih. ke sana. Iya. Itu balik lagi ke konteks yang tadi, secara etis menurut lu gimana Mas Arif? Ya, nggak usah ke orang tua ya. Maksudnya Pak Bas kan itu yang dituakan ya. Senior lah ya. Senior ya. Di luar dia menteri ya. Maksudnya Iya. kayak kita aja, kayak gue sama Bang Doni umur lebih tua. Maksudnya lagi ngomong aja gitu kayak kurang Ada segannya lah gitu ya. Untuk iya. motong obrolan. manner sih ya. Lebih Manner, ya. bener. Karena etika itu di atas segala-galanya. Lo punya lo percuma berilmu, tapi kalau tidak beretika percuma. Bener sih, bener. Tuh Pak Bas kan bete tuh gue ngeliat tuh kayak. Nah, dia sih udah dewasa, ya, dia biasa. Yang bete tuh sebenarnya sebelahnya. BKS, Menteri Perhubungan. Iya. Dia langsung nunduk. Langsung Langsung nunduk. Yang Iya, sebelahnya. iya, nunduk. Ini ya, kata dia, Iya. kata dia gitu kali ya. Ini apaan sih ini anak? Retak dada kau. Letak dada kau. Letak dada kau. Kelar interview, kelar nih. Goreng Aduh, nih. main apa lagi nih kita, Div? Udah kayak bocor alis nih, main apa lagi nih? Main apa lagi? Ada apa lagi nih? Oh nih kalau yang di list gua sih, ini juga seru kita ngelihat karena ini bulan Agustus ngebahas terkait pilkada DKI yang udah makin deket. Maksudnya pilkada khususnya pilkada DKI, Iya. karena pilkada kan di seluruh Indonesia. Iya. Yang Pilkada terpanas kayaknya ya DKI ya. Iya, kita jadi satu daerah yang masih sangat dinamis banget sih kayaknya sih Bang. Menurut tuh gimana Bang? Jadi gua ngelihatnya justru saat ini koalisi Indonesia Maju Plus. Gua nggak tahu plusnya apa. Kim Plus ini. Ada aja namanya Kim. Gua ngelihat bahwa justru partai-partai seperti Nasdem, PKS ini sudah mulai merapat ke sana. Oh, plusnya itu tuh Ya, kan terlihat di Pilkada Sumut kan. Ya. Sudah PKS pun ke sana gitu loh. Jadi gua ngelihat ada kemungkinan justru bahkan Bapak Anies Baswedan tidak akan mendapat perahu, tidak akan mendapat rekomendasi. Toh misalnya dapat dari PD Perjuangan mau berkoalisi dengan siapa? Iya. Misalnya PKS ke sana, PKB ke sana, ya makanya ada kemungkinan mungkin Pilkada DKI lawan kota kosong. Ya. Oh ya? Ya bisa jadi. Iya. Karena tidak ada cuma satu calon, mereka coba mengatur strategi gimana caranya biar satu pasangan calon Udah menang mutlak aja udah. dan nggak menang mutlak, nggak Nggak, bisa, nggak harus ada pilkada kan, pilkada lawan kota kosong. Iya. Dan kemungkinan juga kota kosong bisa menang. Iya. Warga jadi muak. Loh, kalau kota kosong Nggak ada gubernur. Ya nggak ada gubernur. Nggak ada gubernur. Sama kayak PJ. Sama kayak ceritanya di Sulawesi Selatan, Kota Makassar tahun Iya. 2018. Itu pernah kejadian. Pernah kejadian Pernah. dengan presidennya. Kota kosong yang menang. Kota Yang kosong mimpin menang. siapa? Akhirnya PJ. nunggu PJ tahun pakai. 2020 baru ada pilkada lagi. Oh, tapi kan kalau pilkada yang tahun ini kan dibikin serentak nih. Serentak. Berarti nanti Nah, gue belum tahu mekanismenya seperti apa. Apa nanti pilkada lagi, tapi dalam setahun yang sama pilkada lagi nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Nggak karena mungkin kan? Ya, itu aja lawan kota Nah, kosong. kalau kemarin yang gue lihat dari peraturan yang kemarin pada saat pilkada 2018, ketika Pilwalkot di Kota Makassar itu kota kosong menang, pilkadanya diulangi di 2020. Oh, dikasih rentang waktu lagi. 2020. 2 tahun waktu itu lah. Ya. Akhirnya baru menang lah Dani Pomanto itu. Terus, kalau misalkan tadi yang daerah mana tadi Bang yang kota kosong? Kota Makassar. Makassar nih. Ada di beberapa daerah juga banyak kok lawan kota kosong. Cuma yang presidennya yang terjadi kota kosong menang ya di Iya. Nah, waktu yang berarti sebenarnya mereka nggak percaya sama calon yang nggak percaya. yang diusung. Udah muak. Oh, people's power. Mungkin jatuhnya. iya, mungkin udah muak dengan calonnya. Lu ngapain lu bikin kayak gini? Ada calon yang bagus kenapa enggak? Gitu loh. Menarik ya. Menarik. Kalau bisa kejadian di sini. Nah, kalau di DKI nanti cuma satu pasangan calon dan lawan kota kosong, gua akan kampanyein kota kosong. Iya. Habis deh. Habis kita kampanyein kota kosong. Itu grassroots-nya pendukungnya Pak Anies dan Pak Oh, Ahok. pasti kota kosong. Kota kosong. Padahal secara survei yang Yang paling tinggi sekarang kan Pak Anies sama Pak Ahok. Anies sama Pak Ahok. Iya, berdua. Iya. Tiba-tiba mereka tidak cukup gitu kan? Kan ada syarat persyaratannya kan Iya. harus berapa persen gitu berapa kan? kursi. Ya. Tiba-tiba tidak mencukupi dan PD Perjuangan sendirian gitu ya lawan kota kosong nggak ada masalah, kita kampanye kota kosong dan itu akan menjadi tamparan keras untuk pemerintah. Jakarta pula. Jakarta. Walaupun udah bukan nanti statusnya bukan ibu kota Betul. ya, tapi ini Jakarta, Betul. men. Gitu. Waduh, gokil ya. Ngeri ya? Tapi enak tuh kampanye kota kosong gitu, Bang. Oh, enak banget, Bos. Bikin key visualnya kita gambar-gambar kok Kota kosong aja. Iya, kayak marshmallow. Iya. Orang pakai kotak aja udah gitu kan. Udah kebayang tuh key visualnya tuh, Bisa kota ya? kosong. Bisa, kota kosong. Tapi kalau misalkan yang ngusung cuma satu partai nih, kayak misalkan dari PDI doang, itu Nggak emang cukup. harus berkoalisi atau Enggak, cukup, Bang? karena syarat memajukan kepala daerah itu. Ada harus berapa persen? Gue lupa ya berapa kursi.
DKI. Let's say misalkan PDIP cuma punya 114 kursi. Sedangkan syaratnya lo harus 120. Kurang. Kurang. Oh, masih Itu ada contoh defisit ya? contoh case-nya ya. Cuman Pastinya. nominal pasti gue atau lupa. Gitu. Gitu. Ini kacau juga sih. Hmm. Sampai dibikin nggak ada yang mau berkoalisi atau kayak gini nih, waduh. Berat. Emang ya udah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik lah untuk bangsa ini. Ya kita Ya, doakan ya. selalu. Kita doakan aja. Tapi kita tetap kritis ya. Harus kritis. Sebagai dong. anak muda yang Harus kritis. mewakili anak-anak muda lain. Harus kritis. Iya, kadang nggak bisa kita biarin kondisi kayak gini. Maksudnya ya kita juga butuh pemimpin kemarin, walaupun di 2017 atau yang pas Pak Ahok lengser ganti ke Pak Anies dengan segala konfliknya, tapi masih dipimpin. Sistem kita. demokrasi jalan gitu loh. Ya walaupun lawan kota kosong bukan juga tidak demokrasi tidak berjalan ya. Mungkin ada di suatu daerah gitu ya. Lawan kota kosong itu memang tidak ada calon lain dan cuma dia. Oh, dengan segala faktor dan Dengan segala faktor keadaannya cuma ini calonnya nggak ada sehingga partai mendukung semua gitu loh. Itu nggak ada masalah gitu loh. Iya sih. Bisa Kayak juga faktornya kayak gitu. 2020 juga Semarang kan lawan kota kosong juga kota Semarang. Tapi Iya, emang iya. sosok Pak Hendi itu memang dielulukan masyarakat gitu loh. Nah, Hendi Priadi yang ketua KPP gitu loh. sekarang ya. Dan partai-partai lain juga tidak ada, maksudnya tidak bermufakat untuk untuk membuat strategi mengalahkan atau membuat strategi untuk Memenangkan calon kosong. seseorang tidak Iya, calon yang tertentu. tertentu tidak boleh tidak boleh mencalonkan. Begitu. Iya sih. Oh, berarti ini benar-benar Ada beberapa daerah kota kosong ada. benar-benar ada. dicari celahnya ya. Gitu. Tapi kalau memang nanti terbukti lawan kota kosong DKI itu kota kosong menurut gua ada kemungkinan bisa menang di Wah, DKI. seru banget. Kan menurut gua kayak contoh PKS siapa lagi yang kuat ya? Yang DKI. Ya DKI ataupun di luar lah. Itu mungkin kan yang deal-dealan elit ya kan Bang. Yang kayak pernah lo bilang di grassroots-nya belum tentu Iya. dukung. Oke lah misalnya bilang Mas Recodai kan mungkin oke lah misalnya kayak PKS kayak di Sumut gitu ya dukung Bobi Nasution gitu ya. kan. Tapi kan elitnya sudah terbiasa dengan Ya. ngelawan pemerintah gitu loh. Jadi tiba-tiba disuruh dipaksakan untuk menyukai Bobi ya susah juga. Susah. Ngerti. Ya kan sama kayak kemarin pemilu kemarin mungkin ada pemilih PD Perjuangan yang nggak milih Pak Ganjar juga ada gitu loh. Milih partainya PDI. Iya. Iya gitu, milih capresnya beda, itu kan bisa juga ada gitu. Jadi kalau gue lihat malah kayak kekuatan grassroots-nya PKS justru malah, gue malas ikut elit lah. Ada beberapa komentar gue lihat, gue baca di komentar itu postingan-postingan media-media online itu malah mereka gue kecewa nih dengan PKS nih. Kalau sampai Abah gitu tidak dicalonkan gitu, mereka kecewa. Berarti keputusan mendukung salah satunya keputusan elitnya Ya. di grassroots-nya Ya. belum tentu secara voters Belum. bakal setuju semua. Ya tapi sejauh ini PKS di Jakarta masih dukung Anies sejauh ini. Ya. Tapi melihat keadaan di Sumut, tiba-tiba PKS dukung Bobi Nasution tidak menutup kemungkinan juga di DKI juga Bisa begitu. akan melakukan hal yang sama gitu loh. Tapi boleh nggak kalau misalkan di Sumut nih si PKS dukung si Bisa aja. Kalau di Jakarta bisa dukung aja. yang lain Bisa. Ada bisa masalah. sempat sedinamis Bisa. itu bisa. Kawin partai di daerah-daerah sering kok banyak. Di Cuma luar kan itu. gua ngelihatnya nggak mungkin gitu loh di Sumut, tiba-tiba bisa jadi mungkin, kenapa nggak mungkin di DKI gitu. Probabilitasnya sama besar. Sama besar. Gitu. Oke ini menarik. Menarik. Tanggal berapa sih Bang terakhir? Harusnya pendaftaran Agustus. Akhir Agustus. Pendaftaran Agustus ke KPUD. Masing-masing KPUD. Oh, berarti bulan ini. Lagi Iya, ya? bulan ini. Dan Udah ya. belum ada gambaran bakal kayak gimana nih, ini menarik. Nggak ini. nyampe 3 minggu lagi. Nggak nyampe. Ya, 3 minggu lagi. Oke, Sini, kita sini. tunggu aja. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Update selanjutnya ya. Update selanjutnya. Iya, iya. Isu-isu yang akan rame lagi kira-kira apa yang kita bahas nih? Pasti bakal rame sih. Buat teman-teman jangan lupa nonton terus Trasisu. Maafkan kami jika tidak selalu selalu apa? Selalu hadir. Selalu hadir gitu karena kami Ya. juga sibuk gitu kan. Iya. Kalau emang kangen sama kita, mau kita terus ada, komen aja di bawah. Boleh, Bang. Atau follow IG kita masing-masing. Ya, boleh. Follow IG DJ_DONNY. ADITCHODAY. Gua DIVY. Nah, kalau lo pengen update soal gadget, follow akunnya Divi. Ya. Nah, kalau akun politik di gua mungkin masih Di tiap Bang hari Doni. ada. Kalau dia Bang, Enggak. Dia ngarah. akun ini. Random. Oh, Random. ya udah, tutup aja. Engage. Makin nggak jelas aja udah. Dah. Oke, bye.